ini udah aman. Sini juga no. Nggak bawa lapik tadi habis. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been. Kalau menurut Mas, kalau orang dari nol, misalnya anak SMK lah, baru tamat sekolah, dikasih modal bebek, gampang nggak? Kalau anak SMA dikasih bebek, dia kelola setelah pulang sekolah gitu? Bukan, udah maksudnya tamat Oh, udah tamat sekolah? Bisa. gampang nggak orang ngelola Ngelola. bebek dari nol gitu, Bisa. tanpa pengalaman? Bisa. Berapa Yang lama? penting jangan banyak-banyak dulu. Ngajarin 100 dulu. awal-awal. Oh, mulai dari Nah, 100. intinya gini Pak, kalau ternak bebek, kalau kita ya, kalau pemula kita sarankan jangan banyak-banyak dulu. Yang penting ngeluarin hasil dulu untuk memancing semangat kita. Oh, kalau gitu kalau pemula sistemnya bebek yang apa? Dibeliin bebek yang sudah Andai. mau produksi. Iya. Iya, yang jika perlu yang udah produksi. Kalau perlu yang udah produksi. Jadi orang itu semangatnya ada. Kalau dikasih bebek yang baru gadis terus Bebek ini gini loh Pak, sebenarnya. Bawa 400 dengan kita bawa 200. Itu ada triknya. Lebih baik membawa bebek 200 tetapi bebek baru mulai produksi daripada bawa bebek 400, bebek sudah produksi sekitar 8 bulan atau 10 bulan. Kenapa? Ya kencang produksinya kencang yang 200 Pak. Nah nanti bebek ini udah produksi sekitar 6 bulan, nah, kita membesarkan lagi. Nah yang bebek 200 ini tadi kita jual dengan harga yang masih tinggi. Kemudian yang kecil ini tadi kan udah mulai besar juga kan? Oh, berarti tidak dipelihara sampai akhir, Enggak, setengah pakai lah istilahnya gitu. Oh, sama. biar modalnya bagus putarannya. Kita modal balik, kemudian kita besarkan. jadi dari selama kecil, gitu. selama ini Mas juga pakai sistem itu. Iya. Berarti bukannya bulanan ya, harian Mas itu boleh dikatakan tidak pernah kosong ya. Iya betul. Ngajar pertama dia nganggon apa kayak gini gimana? Susah apa enggak? Ngajarinnya nggak susah Pak. Nggak susah. Yang penting gini Pak, lokasi udah cukup luas, panen umpamanya ada setengah hektar, udah berair ya kan. Mana yang tempat padi masih berdiri, ya kita menghalanginya di situ aja, bebek dilepas gitu aja. Balik ke kandangnya. Kemudian untuk membeli bebek pertama, orang yang pertama beternak angonan, kita sarankan membeli bebeknya juga bebek angonan. Jangan beli dari bebek kandang. Karena itu nanti apa? Kebiasaannya kan berbeda. Iya. Penyesuaiannya lama. Nanti dia balik ke kandangnya lagi, dia sendiri atau dia apa lagi? Iya Pak, kalau udah bebek angonan tuh udah gampang aja Pak. Enggak, ini nanti pulangnya ini ke mana ya Mas? Pulang sendiri, kita datang ke sana, kita siul-siul udah pulang. Nanti jam setengah 5, jam pulangnya setengah 5 tuh. Itu makanya Bu, kita membesarkan itik dari DOD supaya apa? Ada kepatuhan dia, terus sistemnya berkoloni itu bagus gitu kan. Tapi kalau kita beli di pasar umpamanya kan atau di agen gitu kan, entah ini yang kita ambil ini bebek dari siapa, yang ini dari siapa. Enggak. Nah, kita mengajari koloninya kan udah sulit karena udah besar kan gitu. Tapi kalau dari kecil, Enggak sehati. Enggak sehati dia. Belum datang Mas Nurjan Iya. ribut. Datang dia langsung enggak ada suaranya bebeknya. seperti itu dia berkoloni masalahnya. Terus kalau misalnya bebeknya itu sekarang kan dilepas nih, urutan kerjanya satu hari dari pagi itu gimana? Kita datang, buka, ngutip telur. Nah, kalau lokasi sulit, umpamanya kayak ini kan, lokasi sulit, sana masih padi, sana padi. Kita kutip telur dulu, kita kutip, biar bebek di dalam kandang, tapi kita ngutip telur. Nah, udah selesai itu baru lepas. Nah, nanti kalau sistem masih sulit, lokasi masih sempit gitu kan, yang penting bebek udah makan jam 11 kurung. Oh, kurang lagi. Terus? Jam 11 kurung, nah, jam 2 kita lepas. Pokoknya kita 11 itu kita kurung, rutinitas ya
sembahyang, makan siang ya kan, udah selesai itu balik lagi ngelepas. Nah, balik lagi ngelepas, nanti jam 5 kita kurung karena kita belum sholat asar ya kan, nanti mau ngantar telur juga gitu kan, kita kurung. Nah nanti kalau lokasi udah luas baru kita lepas bebas gitu. Tinggal sore aja. Nah sampai sore. Sebenarnya bebek ini apa Pak, menjanjikan kalau untuk pemula-pemula yang mau menghasilkan penghasilan agak sedikit. Jadi selama ini Mas, kalau Mas hitung-hitung rata-rata pendapatan per bulan Mas berapa? Kalau dengan bebek 200? Iya, Kalau dengan bebek 200 ya insya Allah 6 lah. 6 juta ya Mas. Bersih? Belum Pak. Belum. Apa potongannya? Masalahnya kan kadang-kadang bulan ini telur pembukuannya ada di rumah sih. Kadang bulan ini telur naik, bulan besok telur turun. Karena apa? Kita bergantung pada lokasi. Enggak, maksudnya kan gini Mas. Yang 6 juta taruhlah 5 sampai 6 juta. Itu di mana pengeluaran Mas? Pengeluarannya pindah pertama. Pindah. Pindah. Keduanya ya karena kita ya sendiri ya kan. Tentu uang makannya membengkak. Enggak, kalau itu sudah udah enggak. Oh, kalau untuk operasional di bebek Mm-mm. paling minyak. Minyak ya. Minyak. Karena kita Makan kebetulan kita tambahan nggak berarti, merokok. Ya berarti kan Tambahannya? Makan tambahan nggak ada. jadi Enggak, yang kalau tambahan sagu apa tadi? Oh itu kalau kecil. bebek kecil. Kalau umpamanya nggak ada lokasi itu baru sagu juga pakai. Gitu. Tapi kalau untuk lokasi kayak gini, insya Allah gini Pak. Yang penting irigasi nggak mati ya itu. Nah, Oh, irigasi ini. kendalanya irigasi. nah kemarin waktu irigasi mati ke mana Mas? Sampai ke Timpa kita Pak. Sungai Tambang. Mania- Sampai makanan ke itu Beringin ya, Sakti. itu. Ke Kiliran. Itu umpamanya sekarang gini Mas. Katang Mas, Siat. Mas ke Beringin Sakti di Timpeh 3 kan? Itu survei dulu atau Survei dulu. Minta izin Survei juga dulu, sama minta lokasi. izin ya kan. Ya ketua pemuda apa jorong kadang kan. Kalau kita udah ada sanak famili situ ya tinggal masuk gitu. Cuman ya kita nginap Pak, nginap di sana ya di pondok-pondok orang. Kalau nggak mau nginap di gubuk-gubuknya sawah ini kita ngontrak. Karena di sana tuh lokasi sawah luas. di Beringin Sakti ya? 100 200 230-an insya Allah ada. Iya. Coba balik ke awal, Mas. Mas besar di sini, Besar di sini. Lahir pun di sini. lahir di sini, sekolah, Sekolah di sini. kuliah. Enggak kuliah. Sekolah sampai Sekolah sampai SMP cuman. Udah taunya kan di awal dulu nggak ada bebek di sini. Enggak. Mulainya gimana? Almarhum istri kita orang Solo. Jadi dulu waktu kita masih punya istri orang Solo, kita sering Pak ngelihat pagi itu orang ngutip telur gitu. Di dekat rumah paman kita kan, itu pagi itu ngutip telur. Kita lihat-lihat kan satu ember dari karet ban itu kok penuh. Kita lihat masuk dalam lapik itu 4 lapik. Waktu itu kita tanya harganya 50.000 di Solo. Udah 200.000 ini bapak nih. Tua Pak itu, umur 60-an lebih lah. Umur 60-an lebih masih punya penghasilan segitu, bebek dilepas dia pulang. Jadi kita pas pulang juga mikir Pak. Cuman kan waktu itu kita udah ada usaha. Kita waktu itu usahanya jual beli karet. Jadi waktu harga naik, karet naik, kita naik juga ya kan. Pas turun hancur-hancuran. Banyak yang terjual dari kita kan. Nah, akhirnya mungkin Allah memberikan jalannya ya itu tadi lah, bebek itu tadi kan. Terus gimana start awalnya? Setar awalnya kita bilang sama istri, "Weh, bapak itu lo enak gitu kan." Dia pulang tuh bawa telur, apa pengen coba ya, pengen. Akhirnya waktu itu kita beli 25 ekor Pak, kita pertama punya itik. Itu dengan keadaan itik masih gadis. Kita cari keong ke sawah dengan sistem kandang. Kita pikir-pikir kan, sistem kandang kok kayak gini, operasionalnya besar, dedak ya kan, sentrat, masih cari keong. Kita jalani sekitar 8 bulan 2012 itu. Setelah itu di belakang rumah kita kan panen. Nah, bebek ini kita bawa ke belakang ke sawah gitu kan, pulangnya kenyang. Walah ini enak kayak gini aja, kita tambah itu. Mulai nambah berapa? Waktu itu kita tambah dari kerinci 100. 100. Nah, berarti bebek Pak awal mulanya angon di sawah 125. Pas di sini lokasinya. Pas di sini nih.
Sini kandangnya. Nah, jadi pas di sini nelur banyak kan. Kita belum kebayang Pak, waktu itu kan masih manual semua. Masih manual semua. Dari bajak manen masih manual. Kita nggak kebayang setelah ini pindah nanti boleh nggak ke sawah orang, nggak taunya menemui kendala. Kita selesai lokasi sini pindah nggak boleh sama orang punya sawah, gatal gitu kan. Cuman karena kita ada pergaulan, kenal ya, cobalah sawahku ini itu nggak boleh. Dari situlah mulai apa kan kita tambah bebek. Nah, tahun 2014 mulai ada orang apalagi Ngikutin. mulai nambah orang lepas bebek sawah. 2016 mulai ramai. Enggak, tadi Mas bilang kalau dikasih bebek orang tadi kan komplain gatal. Itu kayak mana Mas meyakinkan orang yang punya sawah itu? Jadi gini Pak, kita jelaskan bahwasanya burung putih itu apa namanya itu? Burung bangau. Sekali datang itu kan berkoloni sampai 400 ekor, 500 ekor itu ada tuh Pak. Itu aja nggak gatal, ya kan? Iya ya. Apalagi bebek yang hanya makan keong sama padi. Terus gatalnya dari mana? Bebek ini lebih lucu loh Pak. Dia kalau alasannya gatal dari tainya ya kan, dari kotorannya gitu. Bebek ini dia membuang kotoran ketika dia sedang bertengger. Maksudnya bertengger gimana? Dia naik ke darat. Iya. Yang galengan ya, Pak. Di pematang, di sepanjang pematang sawah. Jadi bebek ini bersih sebenarnya Pak. Dia mandi, ya kan? Tapi membuang kotoran di pematang. Bisa kita buktikan sekarang. Dia akan sepanjang pematang kayak sekarang kan, sepanjang pematang itu dia membuang kotoran. Kemudian kita jelaskan juga Pak, sekarang kan sawah sistem rotari dengan air yang segini banyak. Kemudian apa kotoran bebek ini paling-paling 1 karung, ya kan? Iya. Dengan udah diaduk rotari seperti itu, apakah dengan apa namanya nalar kita, apa yang memang gatel kan? Itu anu trik-trik kemarin penjelasan itu. Kan itu. Tentu kita menjelaskan. Yang penting kita berani menjelaskan. Pertama kita berani minta izin, berani menjelaskan, ya kan? Kemudian tentu berbagi telur ya kan. Oh iya. Itu Sebagai bentuk ya. pergaulan, Ya, betul. menjalin persaudaraan gitu kan. Ya, kita umpamanya tanpa istilahnya membagi telur dengan rata-rata telur di umpamanya di sawah ini kita gembala umpamanya rata-rata 2 atau 3 telur per hari kasarannya kan nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya Pak. Itu makanya sering kita sampaikan ke teman-teman. Bahasanya telur ini jangan sampai berhitung. Soalnya apa? Kalau sempat beli pakan hancur. Hancur ya. Karena kita berangkat dari bebek kandang. Jadi udah ngerasain gimana pahitnya membeli pakan ini. Mas tadi mungkin sudah banyak Mas mengutarakan tingkat dari keberhasilan, kemudian kendala, kemudian tadi Mas pengen istilahnya mempunyai komunitas dan kami pun istilahnya sudah menanggapi semua itu kan. Jadi saya rasa yang Mas butuhkan itu enggak sulit bagi kami sebagai petugas di lapangan menanggapi keluhan-keluhan Mas yang untuk sama pemerintah itu menurut saya nggak sulit dan jalannya kira-kira kayak begitu. Kemudian kan di sini juga didampingi Mas orang dari kabupaten, jadi nanti kan toh seandainya kami yang di kecamatan ini lupa untuk menyampaikan kan sudah ada yang mewakili orang kabupaten kan gitu. Jadi cuman kita yang kaum Adam ini Mas ya perlu Mas garis bawahi bahwa kita ini adalah manusia lemah dibandingkan kaum Hawa. Kaum Hawa itu lebih kokoh Mas, lebih tangguh dia. Tahu Mas alasannya apa? Apa Pak? Itu kan berdasarkan dari bebek Mas juga tadi. Saya mengambil inspirasi ini. Iya kan? Tahu nggak kira-kira Mas? Gimana? Kenapa kita dikatakan kaum Adam ini lemah dibandingkan kaum Hawa? Gimana Pak? Kita Mas bawa telur 2 baju bantuan. Kaum Hawa gunung diangkat 2 Mas. Iya betul. Nah itu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan sukses untuk ternak Amin. bebeknya dan
cepat bisa mendapatkan gunungnya. Amin. Oke. Terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian mungkin ada kata-kata kami yang sifatnya seloroh, tapi jangan sempat Mas masukkan di dalam hati Mas. Ke depan kita sama-sama berjuang Mas. Saya juga enggak, kalau orang-orang dulu kan bilang ini kan, penyuluh ini, yang kami ini kan penyuluh Mas. Kalau orang bahasa ini kan PPL. Kan. Nah, PPL penyuluh ini kan diibaratkan seperti lentera itu tintir. Itu ya. Gah aku yan Mas. Nah, diibaratkan lilin suruh nerangi orang lain, kita suruh hancur ya gak. Iya toh. Ya kita terangi orang lain, kita juga harus terang. Kan gitu. Jangan kita habis, mati konyol kita Mas. Betul. Nah, oke Mas, atas waktunya terima kasih. Mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai Mas. Amin. Sip, Mas. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.